Shalom Bapak Ibu Saudara keluarga kerajaan Tuhan. Peristiwa ketiga dalam peristiwa pra penyaliban Tuhan Yesus adalah di mana Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya dan melakukan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Itu dicatat di dalam keempat Injil dan saya bacakan kepada kita dari Injil Lukas 22 ayat 19 sampai 20 yang bunyinya demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari perkataan Tuhan Yesus ini, kita dapat memahami makna perjamuan Tuhan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang dikatakan Tuhan dalam ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, itu adalah memperingati tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata begini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadi waktu kita melakukan perjamuan Tuhan, kita memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita untuk penebusan dosa-dosa kita. Di dalam tubuhnya yang menderita dan ditersalib, bahkan sampai mati, telah ditumpahkan semua murka Allah untuk menanggung murka Tuhan atas dosa-dosa kita. Jadi setiap kali kita memegang roti itu, maka di situ kita seharusnya menginsapi dan menyadari secara teguh bahwa roti itu menyatakan tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan, yang telah tersiksa, yang telah menderita, telah menanggung dosa-dosa kita untuk penebusan dosa kita. Itu makna yang pertama, saudara-saudara. Kalau kita melakukan itu, di sana terjadilah apa yang dikatakan firman dalam 1 Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu semua. Jadi roti perjamuan Tuhan itu adalah memiliki kuasa, bukan karena rotinya, tapi karena di dalam kita memegang roti, di dalam kita memakan roti itu, di sana ada bekerja pengakuan iman kita, kesadaran iman kita, fokus iman kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus bagi penebusan dosa-dosa kita. Itu yang pertama tentang roti. Lalu mengenai darah, Tuhan berkata demikian. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi ketika kita sesudah makan roti itu yang menyatakan tubuh Kristus, kita mengambil cawan anggur, kita meminum anggur itu, maka firman Tuhan ini harus menjadi keyakinan kita bahwa itu adalah darah Yesus yang tertumpah bagi kita untuk mendapatkan perjanjian baru dari Allah kepada kita. Perjanjian selalu dimeteraikan. Dan perjanjian baru antara Allah dengan kita dimeteraikan dengan darah Yesus. Sehingga perjanjian baru itu menjadi perjanjian yang tidak akan pernah dibatalkan. Perjanjian baru itu tidak akan pernah gagal. Perjanjian baru itu tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Karena perjanjian baru itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus menyucikan dosa-dosa kita. Kita dibasuh dari segala dosa dan kejahatan kita oleh darah Yesus. Tapi tidak hanya berhenti bahwa itu sebagai pembasuhan atas dosa kita. Tapi kita dimeteraikan dengan darah Yesus dalam perjanjian baru antara Allah dengan kita. Betapa indahnya hidup di dalam Yesus. Kita mengalami pengampunan dosa karena Dia telah menyerahkan tubuhnya bagi penebusan dosa kita. Kita mengalami hidup yang kekal
Karena dia berkata dalam Injil Yohanes, barang siapa yang makan tubuhku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Kita memiliki hidup yang kekal. Dan kita memiliki perjanjian baru antara Allah. Dengan sebuah meterai yang tidak bisa dibatalkan. Meterai yang tidak bisa diingkari. Yaitu meterai yang kokoh, darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita peringati Jumat Agung hari ini dan Paskah itu dengan keyakinan ini. Bahwa penyaliban Yesus itu adalah penyaliban bagi penebusan dosa-dosa saya, bagi dosa-dosa saudara, bagi pemberian hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Dan juga darah Yesus tertumpah adalah untuk memeteraikan kita dari pengudusan, tapi juga dari perjanjian baru Allah kepada kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan berkati. Salam.